Besem haab we haben we ruah hakodes Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala semua perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Penyertaan kasih setiamu, pengiringanmu, perlindunganmu, semua yang Tuhan perkenankan dalam hidup kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini kami ingin menyerahkan diri kami, hidup kami. Kami ingin menundukkan pikiran kami, akal budi perasaan kami semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Karena firman-Mu itulah yang satu-satunya yang menjadi pegangan dan pedoman bagi kami. Karena itulah kebenaran yang Tuhan berikan, bahkan janji yang Tuhan berikan bagi kami. Dan Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 6 saja. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya awali ayat yang pertama, jemaat kedua dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Hari ini kita memulai membahas one mind, pikiran. Dalam perbendaharaan bahasa Yunani, kata pikiran ini sangat banyak. Kalau saya bahas satu persatu, nanti hanya membahas kata-kata Yunani tentang pikiran. Tapi ada beberapa yang saya catat penting untuk supaya kita fokus dengan pembahasan kita tentang pikiran. Yang pertama, akar katanya dalam bahasa Yunani disebut nous. Nous itu brain, akal, ya bisa saja otak, itu nous. Tetapi setiap kegiatan pikiran, bahasa Yunani punya istilahnya sendiri-sendiri. Sesuai dengan kategori-kategorinya sendiri. Sehingga luar biasa. Dan saya percaya, karena memang dari filsafat Yunani lah berkembang segala pikiran. Dari situ. Kata yang penting sekali dikatakan di situ ketika kita memikirkan. Tapi kecenderungan kita memikirkan itu negatif. Boleh dikatakan jahat. Itu disebut dianoia. Jadi memang seringkali pikiran-pikiran jahat itu
semacam diwariskan. The first knowledge. Ya, pertama, pengetahuan pertama. Sejak manusia jatuh dalam dosa. Pikirannya sudah dikuasai oleh dosa. Itulah disebut dianoia tadi. Sehingga pikiran-pikiran jahat itu lebih berkuasa, punya kekuatan dalam diri kita. Itu diungkapkan dalam Efesus pasal 2 ayat yang ketiga. Coba lihat Efesus pasal 2 ayat yang ketiga. Sebenarnya dahulu kami semuanya juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan, tolong sambung, pikiran kami yang jahat. Jadi pikiran yang jahat itu. Bahkan kadang-kadang pikiran kita itu tidak menghasilkan apa-apa. Berpikir keras tapi tidak ada hasilnya. Ya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 17, supaya kita tahu ini pengertian dianoia. Dia memakai segala kata dianoia, pikiran yang jahat. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dengan apa? Pikirannya yang sia-sia. Ya, dia tidak punya tujuan sebetulnya. Jadi belum mati, tapi berada dalam kuasa maut. Ada dua kata yang perlu diperhatikan dalam Alkitab. Maut sama mati itu beda. Maut itu sama mati itu beda. Kalau mati, itulah hari kematian kita. Itu mati. Tapi maut, kita masih hidup. Tapi kita hidup dalam alam maut. Dikuasai oleh maut. Upah dosa adalah maut, bukan mati. Upah dosa adalah maut. Jadi itu yang dimaksud di sini. Sehingga pikiran kita menjadi tidak produktif. Pikiran yang sia-sia. Bahkan dalam Efesus 4 ayat 18 kita ini masih memakai kata dianoia tadi, dianoia. Dikatakan di situ dan pengertian yang gelap. Pengertian hasil dari pikiran yaitu pikiran yang gelap. Ya, pengertian yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan. Itulah asal mula pikiran kita tertawan, terjebak, terpenjara dalam pikiran-pikiran yang jahat. Karena itu beingnya dari pikiran kita, manusia sejak jatuh dalam dosa, itu sudah dikuasai oleh maut, oleh dosa. Sehingga memikirkan hal yang berdosa tidak perlu latihan. Sudah otomatis, ya, nempel dia, cepat sekali. Tapi untuk memikirkan hal-hal kebaikan, hal-hal Tuhan, kita harus berjuang. Itu buktinya, noia tadi, dianoia tadi, ya, dianoia tadi. Karena itu selanjutnya pikiran kita ini seringkali nanti kita akan bahas bahwa kita memikirkan perkara-perkara yang lama, yang lalu. Noima. Sehingga penilaian kita, sikap hidup kita, gerak langkah kita, dan tujuan kita. Seringkali pikiran-pikiran yang lama itu memenjarakan kita. Mungkin punya masa lalu yang kurang bagus, hidup dalam keluarga yang kurang baik, kurang bahagia, banyak hal. Dan itu terus menerus. Dan noima ini disaksikan oleh Daud sendiri.
Daud berbicara itu dalam Mazmur 77 ayat yang ke-6. Kita lihat dulu beberapa referensi ini. Mazmur 77 ayat yang ke-6. Ya. Aku memikir-mikir, apa yang dipikir-pikirkan ya? Hari-hari zaman purba. Maksud zaman purbakala itu bukan secara arkeologi, tetapi pikiran yang lama. Masa lalu kita, keluarga kita, ya. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Sehingga karena itu penting sekali supaya anak-anak itu tidak dihakimi dengan kata-kata yang membuat dia tidak bergerak maju. Karena kata-kata yang lama itu akan teringat kembali. Jadi kalau kita lihat, kita terjebak di situ. Sehingga ketika kita ingin melangkah maju, seringkali terhambat, terhalang. Dan kita lebih merasa terhakimi dengan katakanlah memori masa lalu. Seringkali seperti itu. Karena ini dulu, nanti kita bicara tentang pikiran yang lain yang bebas sekali. Yang ketiga, pronema atau pronema. Ya, diambil dari Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging, tolong sambung, memikirkan hal-hal yang daging. Tidak bisa memikirkan hal-hal yang roh. Karena itulah yang dialami oleh manusia. Masih banyak lagi ya, hal-hal tentang perbendaharaan kata pikiran ini. Tapi dari seluruhnya mahkotanya kata pikiran itu logos. Logos itu pikiran Tuhan. Atau kita kenal firman Tuhan. Makanya saya sebut mahkota dari kata-kata Yunani tentang pikiran adalah logos. Logos itu bicara tentang pikiran Tuhan. Nah, bagaimana kita memilikinya? Karena apa yang katakanlah kehidupan kita ini, apa yang kita pikirkan? Hasilnya adalah apa yang kita pikirkan. Jadi jangan nyalahkan orang. Jangan nyalahkan orang. Kalau kita melihat itu, maka dikatakan pikiran dan hati, kita sudah bahas tentang hati, adalah menunjukkan keutuhan dari sikap manusia. Hati dan pikiran itu utuh, keutuhan sikap manusia. Keduanya saling mengikat dan saling mempengaruhi. Satu dengan yang lain. Seorang ahli psikoanalis membagi pikiran kita itu alam sadar dan di bawah sadar. Ternyata di bawah sadar ini memorinya besar sekali. Yang sadar, yang sekarang. Dan kalau memorinya sudah penuh, dia muncul ke permukaan. Baik melalui mimpi, kenangan-kenangan yang traumatis. Yang kadang-kadang kita sangat sedih,
susah, meskipun itu hanya diingatkan dalam mimpi. Hari itu pasti saudara terpengaruh besar. Nah, ini muncul di sini. Lalu bagaimana di bawah sadar ini, nanti kita lihat. Kalau yang berkuasa logos. Pikiran sadar kita membaca, ya, melihat, membaca firman Tuhan. Begitu banyak dia akan mengendap. Tapi dia akan muncul. Apalagi saat-saat kita membutuhkannya. Betapa hebatnya pikiran ini, ya, betapa punya kekuatan sehingga mempengaruhi manusia. Itulah Mazmur 139 berbicara yang pertama, ayat 2. Tuhan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Tolong sambung. Engkau mengerti dan mengetahui pikiran kita. Jadi Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Maksudnya, pikiran manusia dan hati manusia menjadi pusat perhatian Tuhan. Nah, apakah pikiran dan hati kita Tuhan yang menjadi pusat kita? Dia tahu. Engkau tidak berpikir tentang dia, engkau tidak berserah pada dia, engkau tidak percaya kepada dia, engkau tidak bergantung kepada dia. Dia tahu. Kalau dia sudah tahu, kita tahu. Maka ketika kita ada kekhawatiran memikirkan makan besok pagi, oh dia tahu. Kalau dia tahu, dia Bapa. Mungkinkah dia tinggal diam? Mungkinkah dia berpangku tangan? Mungkinkah dia membiarkan kita? Tidak mungkin. Tapi sayangnya pikiran kita tidak menyerah kepada dia. Saya seringkali melihat banyak hewan-hewan yang terjebak dengan macam-macam, dan pencinta hewan berusaha ingin menolong. Tapi herannya hewan itu berontak melawan. Dia tidak mengerti bahwa dia ditolong. Ketika melihat itu saya langsung berpikir, Tuhan ampuni saya. Acap kali saya pun mungkin seperti itu. Karena tidak mengerti dengan bahasa Tuhan. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan terus menerus, kan ada bahasa hati, ada bahasa batin. Mau tidak mau, dia berbicara dengan diri kita. Ini yang dimaksud tadi. Sehingga kita melihat di situ bahwa pikiran dan hati kita menjadi pusat perhatian Tuhan. Hidup kita bergantung dengan apa yang kita pikir. Tapi sumbernya adalah pikiran. Kalau kita tahu bahwa Tuhan sangat mengetahui, melihat apa yang kita pikir. Yang kedua, masih pada bacaan kita ini, tapi ayat yang ke-17 yang tidak kita baca. Ayat 17. Ayat 17. Bahwa pikiran Tuhan itu sulit dimengerti. Ayat 17, ya. Mazmur 139 ayat yang ke-17. Bisa dilihat. Dan bagiku, apa? Betapa sulitnya pikiranmu, ya Tuhan. Betapa besar jumlahnya. Sulit. Besar.
Loh, pikiran Tuhan itu sulit dimengerti. Ya jelas. Tapi pikiran Tuhan itu logos. Firman. Jadi kalau kita, firman itu adalah Yesus. Yesus itu utuhnya pikiran Tuhan. Kehendak Tuhan, kasih Tuhan, perbuatan Tuhan, semuanya tertumpah pada pribadi Yesus. Kita dijamin selamat, kita dijamin diampuni, kita dijamin Tuhan menjamin kita. Tubuh dan darah Yesus. Sulit dimengerti, tapi lewat anaknya. Kalau tanpa Yesus tidak seorang pun bisa tahu Tuhan itu bagaimana. Kita bersyukur. Terlepas dari barangkali dalam mengerti kita tentang logos ini, firman ini. Bermacam-macam pengertian yang mungkin saja berlawanan satu dengan yang lain yang kita lihat pertentangan-pertentangan sesama Kristen sendiri. Tapi yang tidak akan bertentangan pribadi Yesus. Pribadi Yesus. Amin. Jadi kita lihat pribadi Yesusnya. Kalau membaca itu memang bahasa kita itu bisa salah-salah, bisa salah mengerti. Ya. Karena perbedaan kata-kata, bahasa, kalimat. Ya, seringkali. Nah Tuhan, kalau pribadi Yesus, kita tidak akan salah mengerti. Amin. Pribadi Yesus tadi. Karena itu, ya, yang ketiga ayat 23. 139 ayat 23. 100 ayat yang ketiga. Ayat 23. Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Tuhan dan kenalilah hatiku. Tolong sambung. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Artinya begini. Sekarang saya serahkan pada Tuhan. Engkau yang menguji pikiranku. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Berserah kepada Tuhan. Bersihkanlah pikiranku. Sebab pikiran yang lama yang dikuasai oleh dosa katakanlah berakar, berkarat, ya terlalu besar sekali. Sehingga dia punya kekuatan melumpuhkan aku. Sekarang aku ingin berserah kepada Tuhan. Supaya Engkau menolong aku. Kenapa saya katakan pikiran ini perlu bersih, perlu jernih? Ya perlu. Sebab siapa dirimu itu apa yang kita pikirkan. Karena itu kalau kita selidikilah Tuhan, kita dikuasai oleh firman Tuhan, maka pikiran kita ini ya jangan sampai dikuasai oleh pikiran orang lain. Coba Amsal 23 ayat 7a saja. Amsal 23 ayat yang ke-7a. Coba kita lihat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri. Tolong sambung. Demikianlah dia. Kalau engkau menghitung dirimu orang yang terkutuk. Orang yang gagal. Orang yang tidak berhasil. Orang yang tidak beruntung. Ya itulah dirimu. Apalagi kalau kita ngikuti pikiran orang yang merendahkan kita, menghina kita, mengejek kita, memojokkan kita. Kita pikirkan itu perkataan dia adalah ukuran untuk diri kita. Bahaya sekali. Saudara punya pikiran?
Kenapa harus diisi dengan pikiran orang lain sih? Bebaskan. Pikiran kamu bahwa aku jelek, kembalilah ke pikiranmu. Tidak akan masuk mencampuri pikiranku. Amin. Oh, ya. Sehingga kita tidak dikuasai. Seringkali kita gagal itu karena kata orang, pikiran orang, pendapat orang. Kalau engkau terima sebagaimana engkau mengukur dirimu sendiri, demikianlah engkau. Kata Amsal. Siapa yang mau menerima di sini? Kalau ada orang berkata engkau orang gagal. Ada yang mau? Tidak mau. Nah, kenapa itu dimasukkan di pikiran? Nanti bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana cara membersihkannya supaya itu tidak mengendap, diam di dalam pikiran kita, apalagi dalam hati kita. Setiap orang mengejek kita, kita pikirkan. Terus ejekannya kita simpan di hati. Ini tolol enggak, saudara? Saya juga pernah tolol seperti itu. Tapi firman Tuhan mengajari tidak boleh seperti itu. Supaya engkau terbebas, termerdekakan. Supaya engkau dengar firman Tuhan. Engkau orang terbuang. Coba firman Tuhan. Engkau biji mataku. Engkau kesayanganku. Engkau milikku. Bahkan ada ayat berkata, engkau hartaku yang berharga. Yang ngomong itu Tuhan. Amin. Oh iya. Jadi firman Tuhan itu baca, katakan dengan diri kita. Kalau perkara-perkara yang jahat, engkau pikirkan itu akan menimpa kita. Pasti itu. Siapa yang ngomong begitu? Ayub. Ayub pasal 3 ayat 25. Ada yang mau menderita seperti Ayub? Ada di sini mau. Saya nggak mau. Bacanya aja udah ngeri. Saudara ya. Ayub pasal 3 ayat 25. Coba kita lihat. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Yang kucemaskan itulah yang. Nah saudara. Tidak perlu takut dengan penyakit kita. Gak perlu. Karena aku sudah tidak hidup dalam alam maut. Mati memang bagian finish daripada hidup. Gak soal. Karena bagiku itu hanya airport. Naik pesawat langsung kepada tujuan. Gitu. Hanya kebetulan pesawat saya delay terus. Itu masalahnya. Jadi apa yang ditakutkan itu Ayub punya pengalaman. Jadi yang menimpa dia semua itu yang ada di pikiran Ayub waktu itu. Ayub bilang supaya ini tidak menimpa kamu lagi, maka aku tulis. Saudara tidak takut lapar lagi? Saudara tidak takut gagal lagi? Amin? Saudara tidak takut lagi. Jangan itu. So nanti itu menimpa kita. Karena Tuhan bersama saya tidak mungkin gagal. Karena Tuhan bersama saya pasti bisa. Amin. Ya, amin. Katakan pasti berhasil. Oh iya, ini bukan kata-kata motivator, ya. Bahwa kita harus berbukan. Firman Tuhan, aku yang akan membuat engkau berhasil. Apa yang kau buat, aku akan buat engkau berhasil. Itu firman Tuhan. Tuhan berikan. Kenapa sampai dibuat puji-pujian lagu? Mestinya itu terus. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Tuhan penolongku. Saya senang sekali dengan Mazmur 46 ayat 2 itu. Tuhan adalah penolongku dalam setiap kesesakan. Setiap kesesakan. Dia penolongku.
Karenanya meletakkan pikiran pada firman Tuhan. Ya. Memiliki atau menaruh pikiran Kristus di dalam pikiran kita, itu maksudnya apa? Filipi pasal 2 ayat 5. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Supaya kita bisa memiliki menaruh pikiran dalam Kristus, berarti firman Tuhan itu. Pribadi Yesus sebagai Immanuel yang tidak pernah melepaskan aku. Dia bersama dengan aku apapun yang terjadi. Amin. Imani. Bahkan saya baca dalam bahasa Yunaninya yang lain lagi, tapi tidak perlu saya uraikan. Mind itu bisa membuat kita minded. Radikal. Radikal berpikir semata-mata hanya Yesus. Sehingga betul-betul memikirkan, memusatkan itu. Sehingga firman Tuhan itu menaruh pikiran Kristus. Menaruh firman-firman, perkataan-perkataan Yesus. Aku berharga di mata Tuhan. Aku anak Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan aku. Katakan amin. Cuma katakan semua itu dengan diri kita. Jadi iblis tahu saat kita sedang susah, kita paling susah bertemu dengan Tuhan. Kita paling malas berdoa. Kita paling malas baca Alkitab. Bagaimana kita bisa ketemu kata-kata Tuhan yang menguatkan kita? Iblis tahu itu. Karena itu justru saat-saat kita sedang masa-masa krisis, doa itu berbicara dengan Tuhan. Sekali lagi, doa itu bicara dengan Tuhan. Maka disebut dalam bahasa Ibrani tefila. Tefila. Tefila itu berdoa. Berdoa artinya apa? Bicara dengan Tuhan. Jadi doa itu bicara dengan Tuhan. Kalau ada kesempatan bicara dengan presiden kok kita bangga? Ya. Sekarang kita diberi kesempatan bicara dengan Tuhan, kok kita tidak bangga? Saya ingin bicara dengan Tuhan. Kalau ada apa-apa, saya bicarakan dulu dengan Tuhan. Kayak orang rohani ya. Tapi kalau dia tanya bicara dengan Tuhan bagaimana? Ya doa. Dia tahu pikiran kita, dia tahu kata-kata kita. Sebelum kita ucapkan dia sudah tahu. Enak kan ngomong dengan itu? Kita lain kalau ngomong dengan orang. Sebelum aku ucapkan dia sudah bantah dulu. Sulit sekali. Belum dia dengar tuntas omongan kita. Dia sudah bilang tidak. Itu manusia. Itu manusia. Tapi Tuhan tidak. Sebelum kita ngomong, dia sudah ngomong dulu. Ya. Terus, ya tinggal kamu ngomong aja. Ya, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berilah kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Oh iya. Dia udah tahu. Apalagi kita memulai, mari kita berdoa Bapa kami. Oh dia udah tahu. Lalu karena dia sudah tahu, lalu kita bilang, ya kalau begitu sudah tahu, sudahlah Tuhan. Bukan itu masalahnya. Karena pikiran itu tercetus menjadi sebuah perkataan. Perkataan itu adalah ikrar, tekad, iman. Sehingga diperkatakan, itu namanya emunah. Ya disebut sebuah kepercayaan. Kita sebut sana. Jadi membaca Alkitab bukan kewajiban orang Kristen ini dan itu, bukan. Membaca, mengisi pikiran-pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Amin. Mulailah, isilah pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Bagaimana caranya? Kita bukan meditasi kebatinan, bukan. Baca Alkitab. Baca Alkitab. Ya, bagi orang tua yang kesusahan huruf kecil, lembaga Alkitab sudah mencetak huruf besar sekarang.
asal kuat bawanya. Karena dia berat, tapi tidak apa-apa untuk di rumah baca itu. Ya. Kenapa demikian? Karena dikatakan Filipi pasal 4 ayat 7. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Coba. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Ya, dia melampaui. Dia akan memelihara, menjaga pikiran kita. Sehingga kita tidak terjebak. Seringkali kita ini lebih mencap diri kita dengan perkataan dan pikiran cap orang lain. Itu tidak boleh. Itu pemalsuan. Produk-produk kita dicap orang lain kan tidak boleh kan saudara. Harus oleh kita. Saudara mengimani? Pasti berhasil? Ya, coba pikiran, jernihkan pikiran kita. Kalau masih kacau, baca firman Tuhan. Baca terus firman Tuhan. Ya, kalau masih kacau. Pasti Tuhan berkati. Pasti semua punya masa depan yang indah. Amin. Amin. Nah, bagaimana caranya? Ya. Filipi yang terakhir ini. Filipi ini bagus sekali. Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Nah, sekarang kita buat kalimatnya jadi bahasa Indonesia yang simple. Ya, itu tadi tetap dulu, ya. Coba kalimat yang terakhir, kalimat yang akhir. Pikirkanlah, ya. Pikirkanlah semuanya itu. Kita balik. Tata bahasa Yunani ini menjadi tata bahasa Indonesia. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, itu kalimat. Pikirkanlah semuanya itu. Apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan itu. Itu yang kuasai pikiran kita. Mari kita uraikan satu-satu. Ayo kita semua. Pikirkanlah semuanya itu. Saudara mau pikirkan semua ini? Seperti dikatakan pada Filipi 4 ayat 8. Ya, semuanya itu. Semua yang benar. Katakan pikirkanlah semua yang. Nah, menurut kita apa saja yang benar kita harus pikirkan. Engkau jelek. Tuhan bilang. Biji matanya kau. Aku ini anyaman Tuhan, lukisan Tuhan. Ya. Hidupku itu dirancang oleh Tuhan. Bahkan dia rancang sejak dalam kandungan ibuku. Amin. Oh iya. Baik sekali. Semua yang benar. Coba satu persatu. Atau nanti di rumah bikin inventaris, ya, tulisan. Semua yang benar yang aku akan pikirkan menurutku, aku ini berhasil, indah, bagus. Ya, semua yang mulia. Pikirkan semua yang mulia. Kita selalu membayangkan semua yang jelek-jelek, yang hina-hina, yang rendah-rendah. Kita selalu pikirkan gitu. Karena kita terpengaruh oleh cibiran orang, sinisnya orang, lirikan mata orang. Biar jering matanya, aku tidak seperti apa kata dia. Amin, saudara. Biar aja sampai jering matanya. Ya, saudara, kalau dilirik orang sinis langsung tidak enak ya. Biarin aja, jeringlah matamu gitu ya. Bagi saya mulia di hadapan Tuhan. Amin. Ya, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis. Saudara catat semua yang manis. Apa saja kira-kira dalam hidupmu semua yang manis? Cintaku, rumah tanggaku, istriku. Amin, saudara. Iya, semua seperti itu. Tuhan sudah atur sebaik-baiknya.
Tuhan sudah pastikan, tetapkan seperti itu. Ya. Jadi ya, kalau saya berumah tangga 56 tahun, ya Tuhan izinkan punya sparring partner di ring tinju terus-terusan. Ya itu untuk supaya ada gairah hidup. Nah kebetulan Tuhan izinkan janda. Sudah ditinggal meninggal, nikmatinlah. Ya tidak ada lawan lagi di rumahmu. Loh iya, jadi semua yang manis-manis gitu. Ya, itu makanya. Itu penting saudara. Ya, jadi lama tapi jadi sparring partner ring tinju tadi saya bilangnya. Tapi kalau Ibu Yusuf tidak keluar, tidurnya tidak bangun-bangun, sudah khawatir saya saudara. Jangan sampai lawan saya duluan. Kan lebih enak kita duluan kira-kira ya, biar dia yang sedih gitu ya. Kira-kira kita pikir seperti itu. Loh iya. Nah, itu. Jadi maksud saya semua yang manis dalam hidup ini. Amin. Ya, memang kita tidak akan punya suami yang sama. Ya, punya karakternya sendiri. Ya sudahlah, terima itu yang terbaik buatmu. Sebab kalau dirubah itu jadi kacau. Saudara. Jadi itulah yang terbaik. Kenanglah keindahan itu. Amin. Semua yang manis. Masih ingat lagi semua yang manis-manis? Ya, semua yang sedap didengar. Amin. Pikirkanlah. Jadi begitu kita mikir ingin ngomongin orang jelek, ingat ayat ini. Aku diperintahkan pikiran yang sedap didengar. Jangan ikut-ikutan. Biarin aja dia seperti itu. Ya. Orang suka ngomongin orang jelek, ya. Ingin menutupi kejelekan dia. Makanya dia ngomongin orang. Sebab biasanya orang itu menjadi cermin bagi dirinya sendiri. Ya gampang aja itu. Jangan iya di ibadah, dengar khotbah, iya pulang dari sini lupa lagi. Keluar dari tempat itu sudah mulai. Makanya saya pikir memang betul. Ya, wanita itu suka kepo dengan orang lain. Ya, dari dulunya. Ya. Adam itu tidak pernah main di bawah pohon pengetahuan. Hawa itu saking keponya. Dia berada di bawah pohon sambil lihat-lihat. Masa enggak boleh sih? Apa sih? Kenapa sih? Pohon pengetahuan? Kenapa sih? Enggak boleh sih? Saking nanya terus berhari-hari muncul iblis. Diajak dialog. Nah itu hati-hati. Berhenti. Amin saudara? Loh iya itu. Loh iya. Ayo jujur ibu-ibu. Ya coba. Untung di gereja kita ini enggak ada yang nyeleneh gitu. Coba kalau ada ibu-ibu datang yang agak pakaian mentereng segala macam, emasnya semua dipakai, gitu. Datang duduk agak depan, ngelirik nggak? Ya jujur, ayo jujur, iya. Ngelirik sambil siapa ini? Baru datang GKA mau di depan lagi. Emangnya dia nyumbang berapa? Nah, itu saudara. Nah ini. Sekarang semua yang sedap didengar, berhenti amin. Supaya kita sehat, pikiran sehat, hati sehat, hidup sehat, baru bisa sehati, sepikiran. Amin. Oh, kita pasti hidup bahagia. Semua tema ini untuk hidup kita, bukan untuk Tuhan. Dikatakan di sini, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah yang kita harus pikirkan. Sekali lagi. Ya, Filipi 4 ayat 8, pikirkanlah semuanya itu. Kalimat yang di bawah menjadi di atas. Pikirkanlah semuanya itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, katakan amin. Amin. Kita mau pikirkan itu semuanya. Mari. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah dusta. Firman Tuhan itu benar. Kalau jernihnya pikiran kita, bersihnya pikiran kita, hidup kita pasti berhasil.
Karena hidup kita ditentukan oleh pikiran kita. Makanya saya heran. Luar biasa bahasa Yunani itu. Membahas tentang pikiran. Tapi kuncinya satu. Pikiran itu adalah logos. Artinya pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan itu adalah firman. Ya, Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Kaihologos. Logos. Jadi firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang menghidupi kita, yang meyakinkan kita, yang membuat dan membuka hati kita. Saya percaya pribadinya firman Tuhan itu ada pada pribadi Yesus. Kita mau makan tubuhnya, minum darahnya. Dahsyat saudara. Tidak ada ya pelindung yang menyerahkan dirinya untuk melindungi kita. Mau mati dan menyerahkan tubuh dan nyawanya. Suruh minum darahnya. Tidak ada. Kecuali satu, Yesus. Ada juga bawalah korbanmu dan korbankanlah dirimu. Oh, dari dulu saya sudah ngikutin ajaran itu. Ya. Korbankanlah. Untung tidak mati. Kalau mati tidak selamat lagi saudara ya. Sia-sia lagi saudara. Karenanya keselamatan sorga kita sorga yang suci. Tidak ada embel-embel, iming-iming ya. Yang macam-macam itu tidak ada saudara. Karena tidak perlu. Mari kita